Oke, kita lanjut collision ya, tabrakan. Pada saat kita mengalami tabrakan, jadi bagaimana mengantisipasi tabrakan? Mengantisipasi tabrakan kita harus bisa menganalisis berapa risikonya atau seperti apa. Jika ragu, bangunkan nakoda sebelum collision atau sudah lihat situasinya sudah buruk, tidak bisa lagi dihindarkan, atau saya masuk ini angin kencang ini, atau seperti apa keadaan di lapangan, itu kan orang yang di anjungan yang tahu. Jadi kita langkah-langkahnya ya, kalau merasa ragu, bangunkan nakoda. Jadi pada saat sebelum collision, ketika kita collision, kita kan ini takut, beda dengan kapal besar. Kalau kita tabrakan kapal besar, misalkan saja kita tabrakan kapal dengan tongkang lah, ya kan? Kapal dengan tongkang. Ketika kapal mendapat benturan atau dan lain-lain, yang dipastikan yang pertama harus jangan panik. Kalau kita sudah panik, bahaya akan lebih besar. Tadinya cuma tabrakan biasa sudah paling sobek atau apa, karena sudah panik sampai menyerempet tempat lain. Karena sudah panik, manuver sudah salah-salah kan, nyerempet lagi tempat lain, lebih besar lagi kan masalahnya. Terutama itu jangan panik, itu saja. Pokoknya walaupun sudah tabrakan, sebisa mungkin meredam, jadi sebisa mungkin menenangkan hati. Ya, kalau sudah tabrakan, apa yang kita siapkan? Ingat, setiap tabrakan pasti ada lawannya. Pasti, yang namanya tabrakan pasti ada lawannya. Dalam arti kita pas tabrakan, apa yang kita lakukan? Mengingat kembali komunikasi-komunikasi yang terjalin. Berikutnya, kita sebisa mungkin menyiapkan posisi pada saat tabrakan. Pada saat tabrakan, langsung ambil posisi, pencet GPS, foto bila perlu. Dan jika sudah mau tabrakan, bila perlu kita sesuai standar kita, sesuai perusahaan kita, videokan kejadiannya. Wah, sudah mau tabrakan, kan sudah tidak bisa dihindari. Usahakan videokan. Jadi ketahuan titik letaknya bagaimana sebelum terjadi tabrakan. Misalkan kita di atas, misalkan kita di daerah-daerah rawan, mau passing, kita sudah suruh dia tunggu atau kita sudah menunggu, tapi dia masih berkekeh, suruh maju atau apa, lebih baik kita mengalah. Dan ketika sudah komunikasinya sudah semraut, usahakan jurumudi, videokan. Walaupun Cip lagi bawa kapal atau saya lagi bawa kapal, divideokan. Jadi setiap komunikasi saya dengan kapal lawan akan terekam. Itu kan jadi bukti kita nanti pada saat kita adanya collision, tabrakan. Setelah ketika sudah terjadi kecelakaan, tabrakan, ingat posisi lintang bujur sangat menentukan. Baru setelah itu kita catat komunikasinya dan langsung berikan informasi ke pihak perkapten PC. PC akan memberikan informasi ke pihak safety, dan safety akan pasti datanglah investigasi seperti biasa. Nah, kita kan sudah pernah mengalami, jadi ini sudah tahu lah. Jadi intinya besok-besok pas kapal kita ditabrak atau kita yang nabrak kapal, usahakan diabadikan, videokan. Jadi chief officer, second officer, refleks lah, suruh langsung tolong videokan. Jadi atau sudah mau komunikasi, sudah mau susah ini sudah dilihat, sudah tidak ada saling mengalah atau seperti apa, atau dia sudah dikomunikasikan tahan tongkangmu atau apa, kalau dia videokan aja, walaupun di video second sementara manuver, sementara bawa kapal, tahan. Jadi komunikasinya itu ada terekam. Karena kita kalau tabrakan kapal ini, ya otomatis kita langkah-langkahnya ya pasti ke sidang aslinya. Kecuali ada keputusan dari dua belah pihak, pasti dia akan naik ke mahkamah pelayaran. Ya, agak ribet kalau tabrakan.
Apalagi Peci, sesuai pengalaman Peci, apa yang disampaikan ke anak-anak. Jadi pada saat insiden, satu kuncinya, jangan kita sekali-sekali kita ragu atau kita down, gugup. Kalau kita sudah gugup, tadinya kita cuma tabrakan kapal, jadinya tongkang kita malah nabrak rumah lagi kan. Entah nabrak rumah, entah terbelit baling-baling karena sudah panik. Jangan sampai panik. Pokoknya intinya jangan panik. Tabrakan, namanya tabrakan. Sebisa mungkin kita menghindar, sudah tidak bisa menghindar, mau diapa? Intinya di sungai atau di perairan sempit, pelayaran air sempit, hati-hati. Kalau kapal sama kapal itu asuransi masih enak lah diurus. Tapi kalau kita sudah nabrak rumah, asuransi tidak bisa berkutik. Atau jembatan itu pasti berat dia klaimnya. Baru kalau ada kapal turun, sebisa mungkin kita mengalah atau feeling kita masih bisa sampai di titik itu, lebih baik tambah RPM. Jangan ragu, karena di sungai ini fleksibel. Tambah RPM. Kalau emergensi, yang penting tidak terus-menerus RPM tinggi itu aman mesin. Jadi setengah jam kamu hajar itu masih aman mesin. Mesin ini ya parahnya pada saat emergensi, bagaimana dia sudah mencapai critical RPM-nya, pasti dia down lagi. Itu yang kita jaga. Ini RPM ini, dia kalau sudah maksimal, sudah di bawah, sudah down dia itu turun. Karena saya sudah pernah nemu kapal ini, turun. Pas kita tarik lagi RPM-nya, bunyi lagi di bawah itu, Saya sudah nemu karena pernah insiden 2018 jam jaganya second officer. Jadi kita harus bijak lah pada saat insiden. Nah, kalau sudah kapal tabrakan, apa-apa aja langkahnya. Misalkan kapal tabrakan, kalau kapal besar ya ini saya jelaskan, kapal besar ini kan takbut. Ya, ketakbut ya berarti kita memeriksa manhole yang terindikasi di mana robek, ada air masuk di sini. Oh, di mana kita harus periksa, buka. Kalau kapal besar ya, officer akan sounding semua, dia punya manhole, dia punya tangki-tangki itu dia sounding semua, itu kapal besar. Baru kita harus memberikan komunikasi juga ke pihak lawan, seperti apa. Ya sudah paham semua karena sudah mengalami kan. Itu aja langkah-langkahnya. Dan ingat, buku-buku komunikasi itu diisi. Logbook dilengkapi, disinkronkan mesin maupun engine. Dan komunikasi kita seperti apa itu diingat. Pokoknya kalau sudah mau tabrakan tidak bisa dihindari. Video aja. Kita video. Jadi percakapan kita dengan mereka, komunikasi kita antar kapal itu untuk passing seperti apa, bagaimana baiknya, ada semua tertera. Nah, ketika pihak lawan mengelak, oh kami sudah bilang begini, tapi dia tidak mau mengalah. Nah, ini kita ada buktinya, ada rekaman. Salah maupun benar kita setidaknya harus ada rekaman. Jadi rekam jejak kita, omongan kita di situ itu terekam. Itu kalau dia bersaksi salah, kita ada punya kesaksian yang benar, bisa-bisa kita agak diringankan sedikit. Karena di persidangan kalau kita bersaksi palsu itu bahaya. Tadinya cuma saksi, jadi terdakwa. Nah, seperti itu. Nah, saya kira untuk polisian ilmunya cuma itu sih. Tabrakan, jangan panik, beritahukan nakoda, bangunkan nakoda sebisa mungkin. Itu sounding tangki-tangki yang dimana terindikasi tabrakan atau benturan. Biasanya seperti itu. Jadi baru pihak mesin harus mengecek kamar mesinnya, apa aja yang dibawa itu, kan namanya benturan ya. Benturan itu pasti getarannya minta ampun itu. Dan pasti namanya kamar mesin kan, ya katakanlah alat-alat dibawa kan tempel-tempel semua, siapa tahu ada yang copot atau mesin mati, namanya tabrakan pasti ada yang mati pasti. Mesin itu pasti
ada pengaruhnya kalau kita ada benturan kapal sama kapal. Baru usahakan kalau kita sudah tabrakan, kalau sudah ditabrak, RPM kasih netral saja. Kita bermanuver bagaimana caranya kapal kita agar tidak terbawa arus, itu aja. Jadi kalau sudah tabrakan, tidak usah dinaikin RPM. Kasih slow saja sudah, kasih netral saja. Karena kalau kita naikin RPM lagi, sudah tidak bisa menghindar, baru kita naikin RPM lagi, lebih fatal dia, lebih besar robeknya. Nah, kita lari dulu, setelah sudah selesai menghindar, tarik RPM, rekam bagaimana kejadiannya. Nah, itu akan menjadi jawaban kita ke pihak tim safety, owner kita, maupun pihak-pihak yang membutuhkan jawaban itu. Oke, Peci, itu saja. Nah, kita kan takut ini banyak mau bahas. Subscribe. Foto aja. Oke, foto. Siapa di sini?